Yang awal tadi mah aman ya, prolog itu tadi ya? Aman deh. Enggak. Yaudah, ini address list itu dia berfungsi untuk menambahkan alamat-alamat situs yang mau kita jadikan parameter. Bisa jadi parameter untuk ngeblok ataupun parameter untuk kita alihkan atau kita buat rutenya. Itu untuk address list. Caranya bisa di plus, nanti di sini ada namanya, bisa dibilang nama ini bikin foldernya. Jadi nanti misalkan kita bikin blog sosial media. Nah, maka di sini bikin sosial media. Terus bawahnya bisa kita pilih ada Facebook, Instagram dan lain-lain. Jadi ketika kita buat satu fitur atau bikin satu filter rules, nanti tinggal kita akses yang sosial media tadi. Ini saya coba akses karena SMK Pesat punya 2 domain. Jadi 2 domain tersebut harus saya tambahkan. Nah, caranya adalah kalau misalnya sebelumnya udah ada kita buat SMK Pesat, maka kita tinggal klik tanda panah sini, maka dia udah ada tuh daftar address listnya. Tinggal diklik, setelah itu dibuat di sini home.smkpesat.sch.id. Kita apply, terus oke. Nih, setelah ini dilakukan, kita akan coba tes dulu. Yang pertama, apakah SMK Pesat masih bisa diakses? Ini not https advance. Ini ya, masih bisa diakses home.smkpesat.sch.id. Nah, sekarang kita akan coba agar tidak bisa diakses. Karena ini sudah didaftarkan, jadi langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah dengan mendaftarkan dulu domainnya di address list. Itu langkah yang pertama. Setelah itu, kamu masuk ke dalam filter rules, buat satu rules baru dengan chain forward. Kenapa? Karena ini tujuannya adalah di internet. Karena server smkpesat.sch.id itu terdaftar di public di internet. Kalau misalkan nanti ada server yang lokal, maka tetap juga menggunakan forward karena dia datanya melewati atau trafficnya melewati router. Walaupun misalkan dari PC sini, terus tengah-tengahnya ada router, terus sama PC ini, kamu mau ngeblok ke sini, artinya di sini nggak bisa diakses, tetap forward karena datanya melewati router. Nah, kalau di sini kasusnya kita ke public, jadi ke ISP sana ke atas. Walaupun kalau misalkan dari 10 ke 20, 10.0 ke 20.0, itu tetap forward karena melewati si router. Kita chainnya forward. Setelah itu jangan lupa ditambahkan protokolnya. Masih ingat ada protokol TCP dan juga UDP? Nah, ini akan sangat digunakan. Kenapa? Kita harus tahu port untuk website itu apa. Karena HTTP itu port 80 dan ada dalam protokol TCP, maka protokolnya di TCP. Lalu destination port, jangan lupa, ini adalah port tujuannya. Artinya port tujuan itu kan adalah pintunya yang mana. Port itu kan bisa diibaratkan pintu. Nah, HTTP itu dia menggunakan port 80 dan juga 443. Maka tinggal kita tulis destination portnya adalah 80, spasi 443. 80 itu untuk HTTP dan 443 itu untuk HTTPS. Nah, setelah itu jangan lupa ditambahkan kita mau ngebloknya di Ethernet mana. Atau kalau misalkan ada IP khusus yang ingin kita buat, misalkan hanya IP 10.2 yang nggak bisa akses ke SMK Pesat, maka tinggal ditambahkan SRC address-nya. Tapi kalau misalkan kita buat pengen satu Ethernet, satu jalur ETH2 itu nggak bisa akses ke smkpesat.sch.id, maka di sini kita atur interface-nya adalah ETH2 untuk internetnya, untuk Ethernetnya. Oke, sampai sini sudah cukup? Cukup ya? Jadi di general hanya pilihan ini saja. Setelah itu, kamu klik bagian advance. Di situ ada destination address list. Berarti kan ada destination dan juga source juga. Kalau source address list berarti asalnya. Semisal gini, kita buat ada 10 IP kita daftarkan di address list. Itu bisa. Misalkan 10.1 sampai 10.10 itu kita daftarkan ke address list. Dan IP tersebut tidak bisa akses ke SMK Pesat. Berarti nanti SRC address list.
Tapi karena ini tujuan kita adalah ngeblok kemana? Ke smkpesat.tch.id, di mana itu adalah sebagai tujuan kita, maka kita pilih yang DST address list. Kalau kita klik, nanti tekan tanda panah itu ada address listnya nih SMK Pesat. Tinggal kita klik. Setelah itu masuk ke action. Nah, pada bagian action tinggal kita pilih mau di accept, mau di drop, atau mau di reject. Untuk yang ini kita coba di reject. Setelah itu kita klik apply, lalu oke. Rulesnya sudah jadi, kita akan coba apakah keblok atau tidak. Nanti akan ditandai dengan ada traffic yang jalan di sini. Kita refresh. Oke, masih bisa. Coba kita clear dulu history, karena kemungkinan ada cookie atau cache gitu. Kita hapus history. Atau kita pakai ini deh, yang belum ada historinya. Kalau kita akses di sini, SMK Pesat, nih, ini loading terus nih. smkpesat.sch.id. Kalau kita akses YouTube atau website yang lain, dia langsung. Berarti bukan karena internetnya nggak bisa, tapi memang SMK Pesatnya memang sudah diblok. Kalau saya coba nonaktifkan, nih saya coba nonaktifkan. Nih ini jalan ya, kalau kamu lihat di sini trafficnya jalan, paket dan juga bitsnya. Tuh, ada angkanya. Kalau saya coba nonaktifkan, maka nanti di sini dia akan langsung bisa terhubung. Tuh, langsung otomatis terhubung dia. Tuh, langsung bisa. Ya. Sekarang kita akan coba untuk ngeblok mikrotik.co.id. Maka cara yang pertama adalah kita buat dulu address list. Setelah itu kita tambahkan namanya adalah mikrotik misalkan. Terus addressnya adalah mikrotik.co.id, bukan mikrotik.com. Kalau mikrotik.com itu website resminya Mikrotik. Kalau mikrotik.co.id itu website resminya Citraweb. Citraweb itu adalah apa ya, bisa dibilang distributornya Mikrotik di Indonesia. Apply. Oke, sampai muncul IP-nya. Setelah itu di virtual rules kita sama caranya. Change forward, protokolnya menggunakan TCP. Destination portnya juga 80 dan 443. Setelah itu di advance-nya jangan lupa destination address-nya dipilih yang Mikrotik. Action-nya langsung drop. Apply. Oke. Kita akan coba akses mikrotik.co.id di sini. Nah, kalau muter-muter seperti ini, tandanya dia berhasil keblok. Kita coba akses website lain, misalkan Facebook. Nih, saya akses Google tuh lancar. Tapi kalau Mikrotik ini nggak muncul-muncul. Setelah saya coba nonaktifkan, nih paketnya jalan ya, kelihatan di situ. Ketika saya nonaktifkan, maka dia akan otomatis nge-refresh masuk ke mikrotik.co.id. Bentar. Nah, berhasil ya? Berhasil. Jadi seperti itu cara untuk ngeblok situs. Terus Pak, bagaimana cara ngeblok situs untuk seperti YouTube? Karena YouTube ini kan memang agak sulit untuk diblok. Nah, ada langkah yang lain. Ya.
Langkah yang lain itu menggunakan layer 7 protokol. Nah, layer 7 protokol ini mungkin akan saya jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya. Jadi nggak banyak-banyak untuk materi hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Oke, sekarang saya akan coba tambahkan masih menggunakan address list. Semisal kita buat address list, ini adalah untuk ruangan bos misalkan. Ini adalah IP untuk ruangan atau IP untuk bos lah, bisa dibilang IP bos. IP-nya itu adalah 192.168.10.20 sampai bisa nggak gini? Saya lupa. 168.10.10.30. Oh, nggak bisa pakai strip, jadi harus satu persatu. Misalkan ada 10 IP dari 20, kayak nggak usah banyak-banyak, 5 IP dari 20 sampai 25. Cara buatnya gini biar gampang. Di apply dari 20, apply. Terus copy, tinggal ubah di sini 21. Apply, copy, ini 22. Apply, copy, ini 23. Apply, copy, ini 24. Semisal ada 5 IP seperti ini. Nih, sudah ada IP boss. Di mana IP boss ini dia diperbolehkan untuk mengakses mikrotik.co.id. Maka caranya, kamu pindah ke filter rules. Ini kita aktifkan lagi. Di bagian advance, src address list ya, kita tambahkan IP boss dan kita berikan pengecualian. Jadi kecuali IP boss itu diblok. Ya. Setelah itu di apply. Oke. Maka kalau IP-nya di 20, di atas 20, dia bisa akses ke mikrotik.co.id. Nih, IP saya berapa ya? Ini IP saya IP saya 10.24. Tadi yang di kita blok itu sampai 10.24. Sebentar. Ini masih keblok ya. Sebentar, ini kemungkinan ada di sini nih. Interface-nya aman. IP boss. Oke, nanti saya coba pelajari dulu yang pengecualian ini. Nah, sekarang lihat, kita akan coba selain mikrotik.co.id itu bisa diakses. Tidak bisa diakses. Jadi yang bisa diakses hanya mikrotik. Misal ya. Ini kita buat hanya mikrotik aja yang bisa diakses. Di sini mikrotik.co.id. Ini bisa diakses. Kalau saya coba akses apa ya? youtube.com. Masih bisa diakses.
Nih, tadi saya bilang kalau yang HTTPS masih bisa tembus, tapi kalau misalkan yang SMK pesat yang HTTP doang, dia nggak tembus-tembus tuh. Karena saya di sini buat hanya kalau ini bisa tuh, mikrotik. Tapi kalau ini nggak ketembus-tembus. Gitu ya untuk pembahasan mengenai untuk blokir situs. Setelah ini akan ada tugas. Tugasnya study case dan nanti saya minta dibaca dulu tugasnya, setelah itu bisa dikerjakan.